down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Indah Ramadhani. Saya absen 17 dari kelas 105. Di sini saya ingin membahas materi tentang statistika. Jadi simak videonya ya. Di sini saya ingin menjelaskan apa yang dimaksud dengan statistika. Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Dan kita akan membahas materi tentang mean, median, modus dalam data tunggal dan data kelompok. Mean bisa disamakan dengan rata-rata. Mean adalah salah satu ukuran gejala pusat. Mean dapat dikatakan sebagai wakil kumpulan data. Menentukan mean dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai data, kemudian membaginya dengan banyaknya data. Dan kita lanjut dengan median. Median sendiri adalah angka tengah dalam daftar angka yang diurutkan menaik atau menurun dan dapat lebih deskriptif terhadap kumpulan data-data tersebut daripada rata-rata. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu data statistika. Dan selanjutnya, kita menuju contoh soal mean, median, modus dalam data tunggal. Perhatikan nilai ulangan indah berikut. 7,9, 7, 8, 9, 6, 8, 7, 8, 9. Tentukan A. Mean, B. Median, dan C. Modus. Baiklah, kita akan membahas soal data tunggal mean. Mean sama dengan atau jumlah data dibagi banyaknya data. Kita perhatikan nilai ulangan indah berikut. 7, 9, 7, 8, 9, 6, 8, 7, 8, 9. Dan kita menentukan mean. Kita tentukan mean dengan cara kita tambahkan semua nilai ulangan indah, yaitu 7 ditambah 9, ditambah 7, ditambah 8, ditambah 9, ditambah 6, ditambah 8, ditambah 7, ditambah 8, ditambah 9. Selanjutnya, kita bagi dengan 10. 10 dapat dari mana? Kita hitung banyaknya nilai data, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 10 berasal dari situ. Jadi selanjutnya kita akan menambahkan seluruh nilai ulangan indah, yaitu tadi 7 ditambah 9 dan seterusnya, yang menghasilkan angka 7,8. 7,8 kita bagi dengan 10 yang tadi. Jadi meannya ada sama dengan 7,8. Mean nilai ulangan indah adalah 7,8, itu adalah hasilnya. Selanjutnya, kita membahas soal data tunggal median dengan cara mengurutkan data dari yang terkecil ke terbesar. Sesudah kita urutkan data dari yang terkecil hingga terbesar, kita perhatikan data tersebut ganjil atau genap. Jika data genap, maka dua nilai yang di tengah dijumlahkan lalu dibagi menjadi 2. Jadi sebelum itu kita hitung 1, 2, 3, 4, dan dari pinggir 1, 2, 3, 4. Setelah kita hitung, kita jumlah lalu dibagi 2, yaitu 8 ditambah 8 dibagi 2. 8 ditambah 8 menghasilkan angka 16, dan 2 ya tetap 2, dan hasilnya 16 dibagi 2 adalah 8. Jadi mediannya adalah 8. Selanjutnya kita akan membahas soal data tunggal modus. Sebelum kita membahas soal data tunggal modus, kita harus mengurutkan nilai ulangan indah, yaitu 6 memiliki 1 angka, dan 7 memiliki 3 angka, 8 memiliki 4 angka, dan 9 memiliki 2 angka. Jadi angka terbanyak adalah 8 karena ia memunculkan angka sebanyak 4. Maka modusnya adalah 8. Setelah kita membahas data tunggal, selanjutnya kita akan membahas mean, median, dan modus dalam data kelompok. Pertama-tama, sebelum kita mengetahui mean dalam data kelompok, pertama kita harus ada nilai dan frekuensinya. Setelah ada nilai dan frekuensi, kita fokus kepada angka pertama, yaitu 20 dan 24. Karena 20 ditambah 24 dalam nilai tengah dibagi 2, hasilnya 22. Dan kita akan lanjutkan ke bawah dengan cara 25 ditambah 29 dibagi 2, hasilnya 27. 30 ditambah 34 dibagi 2, hasilnya 32. Seterusnya.
Setelah kita menemukan hasilnya semua, kita akan mempelajari ini selanjutnya, yaitu mengetahui dengan cara frekuensi dikali nilai tengah. Jadi hasilnya yang tadi adalah frekuensi 4 dikali 22 menghasilkan 88 dan seterusnya. Setelah kita menemukan semua hasilnya, kita jumlah dengan ditambah, yaitu 88 ditambah 216 ditambah 448 ditambah 444 ditambah 420 ditambah 94 dan menghasilkan 1710. Setelah kita menemukan hasil 1710, kita akan menambahkan di sini 1710 dibagi 50. 50 itu adalah frekuensi. Setelah kita menambahkan 50, kita hasilkan jadi 1710 dibagi 50 adalah 34,2. Jadi hasil Mean adalah 34,2. Jadi selanjutnya kita akan membahas B, median. Ini adalah median sama dengan PB adalah tepi bawah ditambah setengah dikali N dikurang sigma frekuensi sebelum median. Dan ini adalah frekuensi median dikali panjang kelas. Jadi pertama-tama kita akan mencari letak median sama dengan setengah dikali N sama dengan setengah dikali N. Ini adalah jumlah banyaknya data, jadi 50. Setelah 4, 8, 14, 12, 10, 2 dihasilkan, ditambahkan sama dengan 25 hasilnya. Selanjutnya kita akan mencari frekuensinya, yaitu 4 ditambah 8 jadi 12, 12 ditambah 14 26, jadi ketemu letak mediannya adalah di 14. Selanjutnya kita akan membahas PB sama dengan BB dikurang 0,5 sama dengan 30. 30 kita dapat dari ini, yaitu nilai yang tadi, nilai tengah. Selanjutnya dikurang 0,5 sama dengan ini hasilnya 29,5. Dan ini sigma frekuensi sebelum median. Jadi sigma frekuensi sebelum median adalah 4 ditambah 8. 4 ditambah 8 ini sebelum ditemukannya 14 memiliki hasil 12 dan frekuensi mediannya adalah 14 ini. Dan panjang kelasnya adalah 30 sampai 34. Kita hitung 30, 31, 32, 33 dan 34. Jadi panjang kelasnya adalah 5. Setelah itu kita lanjut ke mediannya sama dengan TB tambah setengah dikali N dikurang sigma frekuensi sebelum median per frekuensi median dikali panjang kelas. Jadi mediannya 29,5 yang ini, dan ditambah 25 dikurang 12. 25 didapatkan dari ini dikurang 15 dari 12 didapatkan dari 4 yang tadi ditambah 8, jadi 12 per 14. 14 dapat dari frekuensi mediannya. Selanjutnya dikali 5. Jadi mediannya 29,5 ditambah hasilnya yang tadi 25 dikurang 12, 13 per 14 dikali 5. Jadi mediannya 29,5 ditambah 65 per 14. Hasil dari 13 per 14 dikali 5. Ini hasilnya, dan mediannya 29,5 ditambah 4,64 dari hasil 65 per 14, jadi 29,5 ditambah 4,64 adalah 34,14. Jadi ini hasil dari median. Setelah kita membahas Mean dan median dalam data kelompok, selanjutnya kita akan membahas modus. Modus sendiri memiliki rumus MO sama dengan PB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali E. PB sendiri memiliki arti tepi bawah ditambah D1. D1 adalah selisih frekuensi kelas modus sebelumnya, dan D2 adalah kelas sesudahnya dikali panjang kelas. Jadi sebelum itu kita akan mencari angka terbanyak di dalam frekuensi ini. Jadi angka terbanyak adalah 14. Setelah kita menemukan angka 14, kita akan melanjutkannya ke sini. PB sama dengan BB dikurang 0,5 sama dengan 30. Jadi ini sama dengan yang saya bahas sebelumnya, yaitu median sama dengan 30. 30 kita dapatkan dari sini. Setelah itu dikurang 0,5 memiliki hasil 29,5. D1 sama dengan 14 dikurangi 8 karena 14 dapat dari sini, karena D1 adalah frekuensi kelas modus sebelumnya, jadi ini 8. Jadi 14 dikurangi 8 sama dengan 6. Setelah itu D2. D2 sendiri memiliki arti kelas sesudahnya. Jadi 14 dikurangi kelas sesudahnya yaitu 12. Jadi hasilnya 2. T adalah panjang kelas. Jadi ini 30 dikurang 34. Jadi bukan 30 dikurang 34 ya. Jadi kita
akan menghitungnya dari 30, 31, 32, 33, dan 34. Sesudah itu jadi hasilnya 5. Setelah itu kita akan membahas modus sama dengan PB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali panjang kelas. Jadi modusnya 29,5 ditambah 6. 6 kita dapatkan dari ini, di per 6 lagi karena D1 ditambah 2. 2 kita dapatkan dari D2. Setelah itu kita kali 5. Setelah kita kali 5, kita akan melanjutkannya yaitu 29,5 dan ditambah 6 per 8 dikali 5. Jadi hasilnya ini 6 per 8 dikali 5. Dan 29,5 tambah 3,75. 3,75 kita dapatkan dari 6 per 8 dikali 5. Setelah kita menjumlahkan 29,5 ditambah 3,75, hasilnya adalah 33,25. Jadi hasil dari modus adalah 33,25. Selanjutnya adalah kuartil data tunggal, merupakan sebuah bilangan yang digunakan untuk membagi data dengan urutan dari yang terkecil ke yang terbesar menjadi 4 bagian yang sama besar. Jadi, ini adalah contoh soal dan pembahasan kuartil data tunggal. Kuartil data tunggal memiliki rumus ini. Jadi, contohnya adalah tentukan nilai Q1, Q2, dan Q3 dari data 3, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, dan 10. Jadi, sebelum kalian membahas kuartil data tunggal, kalian harus mengurutkan dulu. Jadi, mencari Q1 hanyalah dengan Q1, Q2, dan Q3. Ini kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti ini adalah data ganjil. Karena data ganjil, kita hitung dulu dan kita ambil tengahnya sebagai Q2. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di 7. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi Q2-nya adalah 7. Dan dari sini ada 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita ambil 2. 1, 2, dan 1, 2. Jadi Q1-nya adalah 6. Di sini juga sama, itu 5. Jadi 1, 2, 1, 2. Jadi Q3-nya 8. Jadi nilai Q1-nya adalah 6, Q2-nya adalah 7, dan Q3-nya ada 8. Ini sangat mudah. Sedangkan kuartil data kelompok adalah satu dari 3 nilai yang membagi distribusi frekuensi menjadi 4 kelas, di mana masing-masing kelas berisi seperempat dari total populasi. Dan kita akan membahas contoh soal serta pembahasan kuartil data kelompok. Jadi, contoh kuartil atas yaitu Q3. Jadi, kita pertama-tama pastinya sudah ada nilai dan frekuensi. Sebelum itu kita totalkan, jadi 9 ditambah 11 ditambah 17 ditambah 12 ditambah 8 ditambah 3, hasilnya N-nya 60 jumlahnya. FK adalah frekuensi kumulatif, jadi frekuensi kita tulis ke sini, jadi tetap 9 dan 9 ditambahkan ke 11, hasilnya 20. 20 ditambah 17 hasilnya 37. 37 ditambah 12 hasilnya 49. 49 ditambah 8 hasilnya 57. Dan terakhir 57 ditambah 3 hasilnya 60. Terus kita tulis letak Q3 sama dengan 3 per 4 kali N dari jumlah data, sama dengan 3 per 4 sama N-nya adalah 60. Jadi 3 dikali 60 hasilnya 180 dibagi 4. Jadi hasilnya 45. Dan Q3-nya sama dengan TB, tepi bawah 3 per 4 N dikurangi frekuensi kumulatif. Jadi dikurang FK per FQ dikali P sama dengan PB-nya adalah, dan kita hasilnya adalah 42,5. Kenapa 42,5? Kita dapatkan dari TB tepi bawah itu 43. Jadi 43 dikurangi 0,5. Jadi kenapa 0,5? Itu memang sudah rumusnya. Jadi ditambah 3 per 4 60 dikurangi 37. Karena di sini 37 maksudnya. Jadi itu karena frekuensi kumulatif sebelum. Jadi ini dari 37 per 12. 12 kita dapatkan dari frekuensi ini. 12 ini memang hasilnya 11 karena kita sudah masuk. Jadi 42,5 ditambah 4, jadi 45 itu adalah hasil dari 3, 4, 60. Jadi dikurang 37 per 12. Jadi terusannya adalah 42
37,5 ditambah 88. 88 kita dapatkan dari 45 dikurang 37. Karena 45 dikurangi 70, terus kita kalikan ke 11, hasilnya 88 per 12. Jadi 42,5 ditambah 88 dikurangi, maaf bukan dikurangi, tetapi 88 dibagi 12 hasilnya 7,3. Jadi 42,5 ditambah 7,3 hasilnya adalah 49,8. Jadi kita akan membahas contoh dan pembahasan jangkauan interkuartil. Pertama-tama N adalah nilai, jadi banyaknya siswa kita total berapa jadi 2 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 6 ditambah 9 ditambah 4 dan ditambah 1. Jadi hasilnya 40. Hanya sama dengan Q3 dikurangi Q1. X3 sama dengan X3 dikali 40. 40 ditambah 2 per 4 dikurang X1 dikali 40 ditambah 2 per 4, jadi sama dengan X 30,5 dikurang X 10,5 sama dengan 153 ditambah 153 per 2 dikurang 150 ditambah 151 per 2. Jadi 153 dikurang 150,5 sama dengan 2,5. Jadi jangkauan interkuartil dari data tersebut adalah 2,5 cm. Dan presentil adalah ukuran letak yang membagi data yang telah diurutkan atau data yang berkelompok menjadi 100 bagian yang sama besar. Jadi kita akan membahas presentil 30. Pertama-tama kita jumlahkan semua frekuensinya. 12 ditambah 15 ditambah 30 ditambah 4 ditambah 10 dan ditambah 9. Jadi N-nya, ini N adalah jumlah, jadi 100. Setelah itu FK ini adalah frekuensi kumulatif. Jadi 12, pertama kita tulis di sini lagi 12. Seterusnya 12 ditambah frekuensi yang ini 15. Jadi 12 ditambah 15 hasilnya 27. 27 ditambah 30 hasilnya 57. 57 ditambah 24 hasilnya 81. 81 ditambah 10 hasilnya 91. Dan 91 ditambah 9 hasilnya 100. Setelah itu, setelah kita menemukan hasilnya 100, kita tulis tetap P30, yaitu sama dengan 30 per 100 dikali N. N adalah jumlah. Jadi seandainya P-nya bukan 30, P-nya 60, jadi ini bukan 30 lagi, melainkan 60 juga. Jadi, dan seandainya lagi P-nya ini P-nya 90, jadi di sini juga 90. Jadi tidak semestinya P-nya 90, ininya 30 gitu. Jadi kita lanjut, 30 per 100 dikali N adalah jumlah, sama dengan 30. Ini adalah 30 dikali 100 dibagi 100. Jadi 3000 dibagi 100 dengan 30. Jadi P30 nya, persentil 30 nya sama dengan ini rumusnya, PB ditambah di bawah ditambah 30 per 100 dikali N sama dikurangi frekuensi kumulatif per frekuensi persentil dikali panjang kelas. Frekuensi sama dengan ini hasilnya 32. Kenapa 32 dan ini dari mana? 32 dari PB nya adalah sini. Jadi 33 kurang 0,5. Dan kalian kalau bertanya dari mana kenapa bisa 0,5, itu memang sudah rumusnya. Jadi 0,5. Jadi 33 dikurang 0,5 adalah 32,5. Ditambah 30 per 100 dikali 30. 100 dikurang 27 per 30. Ini 11 dari, pertama-tama kita mencari nilai kita. Panjang kelas kita bisa cari 11 sampai 21 yang mana saja yang kalian mau. Jadi kita ke 11 saja. Di sini saja. Jadi 11 sama dengan 32,5 ditambah 30 kurang 27 per 30. Ini tadi 11, 30 ini dari sini sama dengan 32,5 tambah 33 per 30. 32,5 ditambah 1,1, ini 1,1 hasil dari 33 per 30 sama dengan, maksudnya 33 dibagi 30, jadi hasilnya 33,6. Simpanan baku data tunggal adalah ukuran statistik yang mengukur sejauh mana data tunggal atau individu data tertentu tersebar dari nilai rata-rata dari data tersebut. Kita akan membahas contoh soal dan pembahasan dari simpanan baku data tunggal. Kita akan menentukan nilai varian seragam dan standar deviasi simpanan bakunya dari data 1, 2, 4, dan 6. Kita akan mulai penyelesaiannya, yaitu pertama-tama kita menulis kembali dengan dijumlahkan semuanya. Jadi 1 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 4 dan ditambah 6. Jadi ini adalah X bar per 5. 5 ini kita hitung jumlah semua datanya, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Sama dengan kita hitung lagi
hasil dari ini, yaitu 1 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 6. Hasilnya adalah 15. 15 per 5. 5 dari sini. Jadi 15 dibagi 5 hasilnya adalah 3. Selanjutnya kita masuk ke rumusnya, yaitu x kuadrat sigma sama dengan x hat xi dikurang x bar kuadrat per n. N adalah jumlah. Jadi 1 ini kita dapatkan dari sini. 1 dikurangi 3, 3 ini. Hasil dari 15 dibagi 5. Jadi 1 dikurangi 3 kuadrat dapat dari rumusnya tadi. Ditambah 2 dikurangi 3 kuadrat. Ditambah 2 dikurangi 3 kuadrat. Ditambah 4 dikurangi 3 kuadrat. Tambah 6 dikurangi 3 kuadrat. Per 5. 5 kita dapatkan dari tadi. Jumlahnya tadi. Sama dengan 1 dikurangi 3 kuadrat yaitu 4. Ditambah 2 dikurangi 3 itu negatif 1. Negatif 1 kuadrat jadi positif 1. 2 dikurangi 3 kuadrat jadi positif 1. Ditambah 4 dikurangi 3 kuadrat 2 hasilnya 1. Dan selanjutnya adalah 6 dikurangi 3 jadi 3 dikuadratkan menjadi 9 per 5 tadi. 5 sama dengan 4 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 9 hasilnya 19 per 5 yang tadi sama dengan 3,2. Hasilnya sama dengan 3,2. Dan kita lanjut, S sama dengan akar S kuadrat sama dengan, jadi yang ini hasilnya 3,2, kita akar 3,2 sama dengan 1 jadi 1,79. Jadi 3,2 ini sama dengan 1,79. Jadi hasilnya adalah 1,79. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal dan pembahasan dari simpangan baku data kelompok. Kita akan menentukan nilai varian, ragam, dan standar deviasinya simpangan baku dari data berikut. Pertama-tama, di sini kita ada nilai frekuensi XI, frekuensi XI dikurangi rata-rata, XI dikurangi rata-rata kuadrat, XI dikurangi rata-rata kuadrat. Jadi mulai dari sini XI kita akan memperhatikan nilai 34,5 kita dapatkan dari mana? Kita akan memperhatikan nilai 30 dengan 30 ditambah 39 dibagi 2 jadi hasilnya 34,5. Dan lanjut saja 44,5 kita dapatkan dari 40 ditambah 49 dibagi 2 hasilnya 44,5. Dan 50 dikurangi ditambah 59 dibagi 2 hasilnya 54,5. Dan 60 ditambah 69 dibagi 2 hasilnya 64,5. Jadi selanjutnya yaitu ke frekuensi dan XI. Kita mendapatkan 103,5 dari mana? Itu adalah dari frekuensi dikali XI. Jadi 34,5 dikali 3 jadi hasilnya 103. Dan selanjutnya 311,5 didapatkan dari 7 kali 44,5 hasilnya ini. Dan 6 dikali 54,5 hasilnya 327. Dan terakhir 258 dari 94,5 dikali 4 jadi hasilnya 258. Jadi sesudah kita menemukan semua hasilnya frekuensi XI, kita total dari 103,5 ditambah 311,5 dan ditambah 327 ditambah 258 jadi hasilnya 1000. Setelah itu kita akan melanjutkan ke X bar sama dengan sigma atas N ini sama dengan 1 frekuensi XI per N jadi jumlah sama dengan 1000. Jadi ini adalah frekuensi XI jadi 1000 kan, jadi kita tulis di sini 1000 per N adalah jumlah, jadi ini jumlah frekuensi jadi hasilnya 20. Jadi 1000 dibagi 20 kita dapatkan hasil 50. Setelah itu kita sudah mengisi ini, jadi kita akan mengisi negatif 15,5 kita dapatkan dari 34,5 dibagi maksud saya dikurangi, jadi 34,5 dikurangi 50 hasilnya negatif 15,5. Dan selanjutnya 44,5 dikurangi 50 jadi negatif 5,5. Dan di bawahnya lagi 54,5 dikurangi 50 hasilnya 4,5. Dan terakhir 64,5 dikurangi 50 jadi hasilnya 14,5. Setelah itu kita akan lanjutkan ke XI dikurangi rata-rata kuadrat. 240,25 didapatkan dari negatif
kita kuadratkan. Jadi hasilnya 240,25. Dan selanjutnya negatif 5,5 kita kuadratkan. Jadi hasilnya 30,25. Dan di bawahnya lagi 4,5 kita kuadratkan lagi. Hasilnya 20,25. Dan 14,5 dikuadratkan. Jadi hasilnya 210,25. Setelah itu, setelah kita menemukan semua hasilnya, kita lanjut ke FI X1 dikurang rata-rata. Jadi 720,75 kita dapatkan dari F1. Jadi F1 adalah 3, XI dikurang rata-rata adalah di sini kita sudah menemukan hasilnya. Jadi 3 dengan cara kita 3 dikalikan dengan 240,25 jadi 720,75. Dan selanjutnya 7 dikali 30,25 jadi 211,75. Dan di bawahnya lagi 6 dikali 20,25 hasilnya 121,5. Dan terakhir 4 dikali 210,25 hasilnya 800. Jadi hasilnya 841. Sesudah itu kita akan menjumlahkan seluruh frekuensi XI dikurangi rata-rata. Kita jumlahkan dari 720,75 ditambah 211,75 ditambah 121,5 dan ditambah 841. Jadi hasilnya 1895. Jadi sekarang kita akan memasuki rumusnya, yaitu S kuadrat sigma I sama dengan 1 frekuensi XI dikurangi rata-rata kuadrat per N sama dengan atau jumlah data sama dengan 1895 kita dapatkan dari sini per 20. Kita dapatkan dari rata-rata, yaitu rata-rata frekuensi. Jadi kita tulis 20. Hasilnya 1895 bagi 20. Jadi 1895 dibagi 20 hasilnya 94,75. Jadi kita sudah menemukan nilai variansi ragamnya dan kita akan mencari standar deviasi simpangan bakunya. Jadi S sama dengan, dan di sini adalah S sama dengan akar S kuadrat sama dengan, kita karena S kuadrat kita sudah mencari dan hasilnya 94,75. Jadi kita jadikan, karena kita mencari akar 94,75 kita temukan 9,73. Jadi simpangan bakunya dari akar 94,75 adalah 9,73. Sekian video dari saya, bye bye. I used to think that I wasn't fine enough.